Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi kami ucapkan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, pada sehat-sehat semua Bapak Ibu. Puji Tuhan dan puji syukur kami panjatkan bahwa pagi hari ini kita diberkati Tuhan dengan keselamatan, kesehatan, dan kecukupan. Marilah kita memasuki renungan pagi pada hari ini dan kita awali dengan doa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, bolehlah Bapa pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Sampai pagi ini Tuhan memberikan keselamatan, kesejahteraan yang cukup pada kehidupan kami. Bimbing dan berkati dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk menerima dan memahami apa yang menjadi firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh beda dengan keadaan di rumah kita. Pada pagi hari ini marilah kita merenungkan dari firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai 35. Dari Amsal 3 ayat 27 sampai ke-35. Beginilah sabda Tuhan. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam merawat rumah kita terdiri dari beberapa ruang. Pada pagi hari ini firman Tuhan berlandaskan firman Tuhan tadi
kita akan membawa renungan ke dalam tema seni berbagi ruang. Kami utarakan tadi, kita tinggal di dalam suatu rumah yang terdiri dari ruang-ruang. Sedangkan ruang-ruang itu ada ruang tamu, ruang tidur, ruang belajar, ruang makan, dapur, juga ada ruang bebas. Semuanya itu berguna bagi kita sesuai dengan fungsinya, dan kita selalu memelihara sehingga kita menjadi aman dan nyaman menggunakan rumah atau berdiam di rumah itu. Begitu pula rumah yang Tuhan berikan kepada kita itu terdiri dari beberapa ruang. Adapun seni untuk berbagi ruang bagaimana? Mari kita pahami berlandaskan ayat-ayat tadi. Itu ada beberapa ruang. Yang pertama itu adalah ruang perilaku. Baiklah kita berperilaku selalu berbuat baik dengan sesama kita. Jangan menahan atau jangan menunda waktu. Sesama kita, bersama-sama kita tahu bahwa orang sekitar ada yang sangat membutuhkan bantuan kita. Segera saja kita melakukan. Ada orang yang sangat memerlukan pertolongan kita, selalu kita hadapi dengan rela dan seterusnya. Ruang yang pertama itu kita kembangkan, yaitu kita contohkan atau kita buat suatu ruang yang pertama, yaitu ruang perilaku. Kita gambarkan ruang perilaku yang pertama. Kemudian kita kembangkan ruang perilaku tadi. Kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan, yaitu kita tingkatkan pada ruang perkataan. Kita lukiskan dengan seni kita sendiri, seni berbagi ruang. Ruang yang kedua itu adalah ruang perkataan. Berkatalah dengan ramah. Di dalam ayat tadi jangan sampai kita mengusir atau menyuruh kembalilah, pergilah, dan menunggu esok hari yang akan kita berikan. Contohnya dalam kehidupan perkataan yang ramah dalam kita praktekkan, misalnya ada orang minta-minta datang, jangan langsung suruh pergi, tetapi berilah kebaikan kita. Misalnya kita hanya punya 5.000, bolehlah kebaikan kita berikan yang 1.000. 1.000 bagi dia bisa hidup, makanya kita relakan yang 1.000 tadi dengan perkataan yang ramah. Tolong, ini hanya punya 1.000 rupiah, semoga menjadikan berkenan di hati mereka. Begitulah sabda Tuhan, sehingga kita tidak menyuruh pergi saudara kita tadi. Ruang yang kedua adalah ruang perkataan. Kemudian kita tingkatkan pada ruang yang ketiga, dikasih Tuhan kita adalah ruang emosional. Ruang emosional kalau kita lukiskan di sini satu ruang kembali. Ruang yang ketiga yaitu ruang emosional atau perasaan. Satu rumah misalnya kita tinggal, ada mertua, ada menantu, ada anak, ada ayah, dan ada ibu. Bapak dan ibu sekalian, marilah kita jaga. Jangan sampai kita merencanakan kejahatan karena rasa kita tidak senang, kemudian merencanakan suatu kejahatan. Itu menjadi larangan Tuhan. Marilah kita rangkul dengan kedamaian antara anak dan bapak, ibu, antara menantu, mertua, antara kakek dan cucu, dan seterusnya. Kita kembangkan emosi kita dengan kasih sayang yang baik. Dari ruang yang ketiga kita tingkatkan ke ruang yang keempat,
keempat yaitu ruang apa Bapak Ibu? Ruang pengolahan dari ruang 1, 2, dan 3 kita bawa untuk sikap sehari-hari. Kita menghadapi sesama, kita menghadapi saudara, kita menghadapi tetangga dan sebagainya. Itu kita mengembangkan ruang yang keempat yaitu ruang menahan diri, sikap yang baik, berbicara yang ramah, kemudian bertingkah laku yang sopan, kata-kata yang baik dan benar itu kita kembangkan dalam ruang yang keempat tadi, yaitu sikap hidup keseharian kepada sesama maupun keluarga dengan tuntunan buah-buah roh, kesabaran, kemudian kasih, kemudian sejahtera, damai, dan seterusnya. Dari ruang keempat itu kita tingkatkan kepada ruang yang kelima. Kalau bisa kita lukiskan ruang yang kelima di dalam ini. Ruang 1 perilaku, ruang 2 perkataan, ruang 3 adalah emosional, ruang 4 sikap, ruang 5 ini adalah ruang yang dalam. Dari kata hati nurani kita bergaul dengan tetangga, itu kita jaga hati nurani kita. Misalnya ada tetangga yang berhasil menjadi kaya, tetapi mereka memakai jalan berjudi misalnya, mencari keuntungan sendiri, suka berbohong, kemudian menjual bukan barangnya. Itu jalan-jalan yang mereka pakai. Kita melihat mereka kok bisa kaya, mereka kok bisa sukses. Nah, dalam hati kita tidak boleh iri, tetapi kita dilarang sekali menggunakan jalan-jalan hidup mereka. Lalu bagaimana sikap pengolahan atau mengembangkan ruang tersebut, ruang hati nurani kita, bagaimana melihat orang seperti itu? Kita mengasihi dengan nasihat-nasihat yang baik. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari ruang 1 perilaku, ruang 2 perkataan, ruang 3 emosi, kemudian ruang 5 sikap, 4 sikap, ruang 5 adalah hati nurani, kita olah menjadi satu supaya menjadi kuat. Pengolahan ini kita selalu nulat atau kita selalu meneladani yang menjadi anjuran Tuhan Yesus, yaitu selalu berbuat baik. Dalam pengolahan Bapak Ibu, kita mengingat ayat-ayat tadi, yaitu ayat yang 32, ayat yang 33 dan 34. Kita memilih dan memilah. Memilih anjuran Tuhan yang menurut Tuhan, anjuran Tuhan atau tingkah laku kita yang berkenan kepada Tuhan, itu kita pilih, dan memilah atau menyingkirkan perbuatan dan perilaku perkataan hati nurani yang tidak menjadi perkenan Tuhan, itu kita singkirkan, kita olah, sehingga kita akan memilih kebenaran di dalam melaksanakan iman dan kepercayaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari semua olahan tersebut kita bawa menuju kepada firman ilahi yang pada ayat 35 Amsal 3 ayat yang ke-35 itu adalah firman ilahi sebagai kunci kita untuk berbuat baik.
Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Itulah kunci ilahi dari firman Tuhan yang kita pelajari, kita renungkan, kita pahami pada pagi hari ini, sehingga ruang-ruang tersebut kita olah menjadi seni berbagi ruang. Kalau kita gambarkan seperti ini, ruang 1, ruang 2, ruang 1 perilaku, ruang 2 perkataan, ruang 3 emosional, keempat sikap, yang kelima adalah rasa hati nurani. Kita olah bersama dengan buah-buah roh, sehingga kita selalu berbuat baik. Kesempurnaannya akan hidup subur iman kita dalam kunci ilahi ayat 35 tadi. Bunga ini semoga sebagai kiasan iman kita yang indah perlu kita tumbuh kembangkan. Seni berbagi ruang iman kita. Tuhan memberkati kita. Semoga kita mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah renungan pagi hari ini yang dapat kami paparkan kepada Bapak dan Ibu semua.